friendline.co. Hai friends, kembali lagi bersama saya Julius Payugas. Hari ini hari Senin kita akan membuat monthly market review. Dan sebelum kita membuat monthly market review, kita akan melihat beberapa news high impact khususnya buat di minggu ini. Nah, di sini kita sudah berada di investing.com yang dimana hari ini hari Senin belum ada news yang high impact di jam sekarang, tapi mungkin nanti malam itu dari sore ke malam ya. Dari sini ada euro di 14.30 high impact. Di sini forecastnya euro menguat, terus ada GBP high impact juga jam 15.30 dan ada S&P Global US Service PMI di 2045 WIB buat di hari Senin. Nah, kelihatannya di hari Senin ini cukup ada banyak news yang membuat market ini lebih volatile daripada biasanya. Terus di hari Selasa di sini tidak ada news high impact selain USD di jam 9 malam. Dan di hari Rabu itu ada USD lagi, building permits dan new home sales. Di hari Kamis ini ada FOMC ya teman-teman. Jadi di hari Rabu malam itu Rabu subuh jam 1 itu udah masuki hari Kamis. Jadi ada FOMC yang dimana dari FOMC ini potensial atau forecastnya ini adalah USD-nya menguat. Cuman ini juga belum tentu valid. Ntar kita bakal review aja di dalam chart. Terus di hari Kamisnya itu 19.30 ada core durable goods order, terus ada GDP dari USD, ada initial jobless claim, terus ada conference dari Euro, dan ada pending home sales buat di hari Kamis. Jadi di hari Kamis tuh newsnya bakal bertubi-tubi. Nah, di hari Jumat di sini mungkin yang high impact ada BOJ, ada conference dari Jepang, terus ada core PCE price index dari USD di jam 19.30. Jadi di hari Jumat, hari terakhir market open itu ada news high impact lagi buat si USD. So overall kesimpulannya adalah di minggu ini market akan lebih volatile dari minggu-minggu sebelumnya, karena seperti kita lihat ada FOMC, ada jobless claim, ada conference dari beberapa negara yang bakal membuat market ini lebih volatile daripada sebelumnya. So kita langsung aja masuk ke dalam chart. Ada beberapa request juga dari teman-teman yang ada di Discord. Ada yang request gold, GBP JPY dan GBP USD. Nah, sekarang di sini kita berada di chart gold, yang dimana chart gold ini dari forecast MMR sebelumnya sudah memberikan pergerakan sekitar 730 pips buat gold ini sendiri. Jadi yang dimana waktu itu kita ada forecast di 2 minggu lalu gold ini bakal menguat at least mencapai area potensial kuning ini atau memasuki area 2000 lagi. Dan afternya di sini kita bisa melihat ada kenaikan sebesar 700 pips lebih yang dialami oleh gold, yang dimana itu kenaikan yang cukup gila banget tanpa adanya penjemputan di area order block. Nah, sekarang di sini kita sudah berada di chart gold di time frame 1 hour. Sebelum itu kita bakal lihat dulu di weekly-nya. Closing candle dari gold weekly di sini terlihat seperti shooting star, atau di sini dia di reject untuk bullish. Nah, cuman kalau kita lihat dari daily time frame-nya ini dia memang harus membuat sebuah higher low versi daily-nya agar dia bisa lebih plong buat naik. Jadi sistemnya simpelnya di sini kan ada liquidity-nya di grab, dia buat higher low. Mungkin ketika dia sudah membuat higher low, dia bakal mencari tujuan yang ada di sini. Jadi potential zone yang berada di harga 2000 sampai di 2022. Nah, jadi potensial buat gold sementara yang saya lihat dari kacamata atau sudut pandang saya
ini gold ini akan mengalami sedikit koreksi lagi sebelum dia melanjutkan kenaikan ke harga 2000. Nah, setelah dia sudah masuki harga 2000 di sini, masuki area order block ini, maka di situ kita bisa mencari titik terangnya gimana gold ini bakal melanjutkan continuation untuk menebus all time high-nya dia, atau dia bakal reverse untuk melanjutkan trend sideways yang berada di weekly time frame. Karena kalau kita lihat dari weekly time frame ini, gold ini lebih cenderung sideways. Nah, ini adalah sudut pandang saya, yang dimana case-nya di sini gold ini bisa koreksi dulu turun. Setelah dia turun, baru dia melanjutkan kenaikannya lagi untuk membuat lower high versi weekly. Setelah lower high yang terbentuk, di situ kita akan melihat bagaimana reaksi dari gold ini sendiri. Oke, ini untuk daily time frame. Nah, kalau kita turunin ke 4 hours, di sini kita akan bahas lebih spesifik. Nah, di sini kita bisa melihat ada order block. Di sini juga kita melihat ada order block. Nah, cuman yang memberi dorongan yang sangat impulsif ini adalah di order block yang ini. Jadi order block yang ini bakal saya warnain abu-abu. Which is yang biru ini bukannya nggak valid, tapi itu bisa menjadi potential zone yang bisa dituju buat si XAUUSD ini membentuk higher low. Nah, di sini juga interestingnya ada sebuah liquidity yang mungkin bakal digrab oleh gold sebelum dia melanjutkan kenaikan. Oke, di harga 1945 ada sebuah liquidity yang mungkin akan digrab. Terus di lower time frame di 1 hour, di sini ada satu impulsive movement yang terjadi. Di sini kita bisa menjadikan waiting zone, yang dimana di sini juga ada liquidity. Jadi kalau teman-teman mau nge-sell, saran saya kita bisa nge-sell gold ini ketika dia sudah nge-grab si liquidity ini, terus mungkin dia kembali naik ke area ini. Nah, di area tersebut kita bisa nge-sell. Di area ini kita bisa nge-sell karena di lower time frame-nya ini pasti sudah termitigasi order block yang terbentuk di sini. Sudah termitigasi di sini warna merah. Terus ini yang baru. Nah, di order block yang baru inilah kita bakal melihat reaksinya gimana. Kita bisa ambil 50%-nya juga di sini. Nah, 50%-nya berada di harga 1970, yang dimana kita bisa execute sell di area ini dengan catatan kita harus menunggu rejection. Stop loss-nya mungkin mentok di maksimal di 30 pips dengan target 30 pips 1/10 potensial RR, jadi target terdekatnya di sini. Nah, mungkin seperti itu buat gold. Sementara next kita ke GBP GPY. Nah, daily-nya di sini sudah terlihat ada break of structure di sini. Terus di sini dia kembali lagi respect terhadap order block yang tercipta. Bullish-nya sangat impulsif. Nah, weekly time frame ini bener-bener strong banget buat si GJ. Nah, di sini dia masih dalam fase consolidate atau koreksi dulu. Dia mungkin mau correction. Ntar kita bakal melihat dari correction ini dia bakal kemana arahnya. Apakah dia bakal continuation atau dia continuation sedikit langsung balik lagi. Nah, kalau untuk GJ sendiri dari kacamata saya, mungkin saya masih bakal wait and see dulu buat si GBP GPY ini. Karena kalau kita lihat berdasarkan MMR sebelumnya yang sudah kita bahas, di sini dia seharusnya sudah memiliki atau memasuki area weekly imbalance dan juga weekly supply. Ini perbatasannya dia sudah ngehit di area tersebut. Cuman dia memang masih belum tahu arahnya kemana. Nah, kita bakal melihat area
order block yang masih fresh di area supply. Nah, di sini kita punya order block nih masih fresh. Kita coba warnain potential zone warna biru. Nah, di area ini kita bisa melihat respon dari GJ ini gimana ketika dia sudah masuk ke area ini, apakah dia bakal reject atau dia masih strong naik. Nah, jika area ini masih bisa dijebol dari GJ ini, area potential zone ini masih dijebol, maka saya bakal skip untuk GJ. Saya bakal wait and see dulu karena memang trennya ini benar-benar strong banget naik. Belum ada ciri-ciri dia mau reversal buat balik arah. Belum ada ciri-ciri yang terlihat jelas. Jadi saya masih akan wait and see dulu jika area potential zone ini masih di break. Tapi kalau misalkan dia reject di area potential zone ini, kita bisa execute, kita bisa melihat change of karakternya di lower time frame, kita bisa entry dengan RR yang pastinya besar. Oke. Nah, di sini mungkin stop loss maksimalnya paling cuma 30 pips, tapi RR yang bisa kita dapatkan itu di sini bisa sampai 400 pips bahkan lebih, bahkan 500 pips. Dimana di sini RR-nya bisa 16 1 banding 16 atau 17 gitu. Yang pasti kita bakal menunggu di area ini GBP/JPY ini bakal di respect dulu. Sebelum dia nge-respect area ini masih ada harapan dia buat naik, dan saya bakal wait and see kalau misalkan area ini masih di jebol. Next kita ada di GBP/USD daily time frame. GBP/USD ini sudah masuki area order block dan dia respect terhadap area order block ini. Nah, sekarang tugas kita cuma satu, kita bakal melihat area entry-nya di mana. Nah, di sini kita bisa melihat ada satu terminal liquidity yang dimana di sini juga ada order block yang masih fresh yang belum di tap. Terus di sini juga kita bisa melihat ada liquidity. Nah, sekarang kita bakal breakdown lagi ke time frame yang lebih kecil. Mungkin kita breakdown ke 1 hour. Nah, kalau kita lihat dari 1 hour, mungkin di sini dia ada order block yang tercipta, terus di tap, termitigasi, terus di sini ada order block lagi yang belum di tap, masih fresh. Kita ambil sebagai unmitigate, sebagai potential zone deh, potential zone. Nah, terus di sini juga ada order block. Nah, buat GU di sini kita punya dua zone, yang dimana dua zone ini saya rasa cukup bagus, cukup probabilitasnya cukup tinggi. Nah, di sini kita bisa menunggu buat entry, entah itu ketika dia nge-tap atau di 50% zone-nya. Yang jelas ketika ada chance of karakter di zone ini bisa kita manfaatkan karena ini udah memasuki area order block di daily time frame. Sekarang kita tinggal memasang alarm GBP/USD tap zone 1, GBP/USD tap zone 2. Nah, ketika alarm ini sudah nge-tap dan sudah ada change of karakter, di situ kita bisa execute buat nge-short GBP/USD. Oke. Dengan target ya bisa di area order block ini atau di area liquidity atau trendline. Oke, mungkin itu untuk GBP/USD. Next kita cek Euro GBP. Nah, Euro GBP ini sangat lancar. Cuman memang dia belum memasuki 50% area, tapi dia sudah memasuki area order block. Dia nge-tap sedikit dan dia langsung buat high baru di sini. Kalau teman-teman lihat di sini sudah break of structure buat high baru. Terus potensialnya dia bakal membuat higher low. Mungkin dia bisa ke dua zone ini membuat higher low.
buat higher low, dia turun ke zone ini atau ke zone ini, baru dia ngetap dan lanjut lagi kenaikannya dia. Berarti di sini dia bakal masuk skenario untuk mencari area order block yang masih fresh di area ini buat di tap. Atau bisa juga dia melanjutkan kenaikannya dia. Dan di sini kita bakal melihat bagaimana reaksi Euro GBP ketika dia sudah memasuki order block yang tadi yang di lower time frame, baru kita bisa execute dan kita bisa manfaatkan RR yang sudah tergolong tinggi ini. Oke, mungkin itu aja dari saya MMR kali ini. Semoga di watchlist ini teman-teman dapat insight, terus dapat entry yang menarik, cuan. Dan buat teman-teman yang baru nonton di channel ini, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share ke teman kalian yang belum memiliki watchlist. Dan mungkin itu aja. Thank you for watching. See you on the next video.